Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Aditya Jaya Mahindra. Saya adalah peserta Pasar CPNS 2022, Angkatan 4 dan kelompok 3. Untuk jabatan saya adalah calon reskuer pemula dan unit penempatan atau unit kerja saya di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Tarakan. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang tugas saya pada hari ini adalah analisa isu guna mewujudkan smart government dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Jadi kita lanjut saja. Yang pertama adalah langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama adalah identifikasi isu dan masalah. Yang kedua adalah menemukan isu dengan metode USG. Yang ketiga adalah analis dampak jika masalah tersebut tidak diselesaikan. Dan yang terakhir adalah gagasan ide. Jadi lanjut, untuk identifikasi isu di lingkungan kerja saya. Yang pertama adalah kurangnya maintenance terhadap pasar darat atau peralatan SAR darat. Faktanya, tidak adanya jadwal maintenance yang pasti dan juga tidak ada maintenance history. Jadi kita tidak tahu kapan terakhir unit tersebut diservis dan kapan jadwal selanjutnya untuk servis. Yang kedua adalah kurangnya kedisiplinan pegawai. Faktanya adalah sebagian kecil aja pegawai yang sering terlambat kembali ke kantor ketika jam istirahat selesai. Untuk kebiasaan di kantor saya itu kalau istirahat kan pulang. Nah, jadi terkadang ada beberapa lah, nggak semua sih, ada beberapa yang mungkin terlambat balik ke kantor. Yang ketiga adalah tidak adanya fingerprint di KN Sarseta. Sebelum saya lanjut, saya akan sedikit menjelaskan. Di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Tarakan itu ada kapal kelas 2, yaitu namanya KN Sarseta. Jadi untuk di KN Sarseta itu ada ABK yang dari PPNPN dan CPNS rekrutmen 2020 ini. Fakta yang saya lihat tidak adanya fingerprint di KN Sarseta sehingga mengakibatkan ABK terkendala untuk absen kerja. Jadi kalau masalah itu nantinya akan berpengaruh sih untuk rekapan Tunkin kalau menurut saya ya. Jadi lanjut. Yang keempat, kurangnya sosialisasi tentang Basarnas kepada masyarakat. Jadi fakta yang saya lihat itu kita sering mendapatkan info kondisi membahayakan manusia dari potensi lapangan. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Basarnas. Jadi misalkan ada masyarakat melihat kejadian membahayakan manusia itu nggak langsung lapor ke Basarnas. Nah, kemungkinan itu kurang sosialisasinya tentang apa itu Basarnas kepada masyarakat. Kurang cakapnya calon ASN untuk menggunakan software untuk mengerjakan sebuah tugas. Di faktanya ya, ini calon ASN itu kurang menguasai seperti MS Word,
Excel, PowerPoint, sehingga kurang efektif dalam pembuatan tugas. Jadi dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan itu dapat, yang pertama itu tentang pasar data tadi, itu performa mesin pasar dapat menurun. Yang kedua, tidak terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga, tidak akan berpengaruh pada pegawai yang ada di kapal dan mempengaruhi hak tunjangan kinerja, yang seperti saya sampaikan tadi di awal. Lanjut, keempat, masyarakat masih bingung untuk melapor kepada siapa jika terjadi kondisi membahayakan manusia. Juga sudah saya sampaikan di awal tadi. Dan yang terakhir, adanya ketergantungan terhadap rekan kerja yang pandai atau yang menguasai MS Word. Jadi di sini saya menggunakan teknik USG atau USG. Jadi setelah saya lihat, saya perhatikan untuk masalah atau isu nomor 5 yang saya angkat dalam tugas ini. Jadi untuk gagasan ide tentang masalah tadi, tentang sebagian kecil calon ASN kurang menguasai tentang teknologi atau software. Jadi gagasan ide dari saya pribadi itu adalah memberikan edukasi serta evaluasi. Maksudnya itu kritik yang membangun, enggak cuma kritik aja ya. Jadi kita ngeritik sekaligus memberi solusi. Jadi kita sarankan untuk mengikuti pelatihan tentang software atau tentang MS Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang digital. Jadi sebisa mungkin kita sebagai calon ASN harus mempunyai skill tentang digital atau digitalisasi. Jadi sebelum kita memberikan kontribusi kepada instansi bangsa dan negara, sebaiknya kita itu mengasah dulu kompetensi, minimal dasar-dasar kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh calon ASN. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan atau saya ulas dalam pembahasan tugas pada hari ini. Terima kasih jika saya ada salah kata, salah ucapan, mohon dimaafkan. Salam Fikdam Jagat Samagram.